Oke, halo, perkenalkan saya Muhammad Rizky Ananda, mahasiswa semester 5 dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Terbuka dengan NIM 0510994494. Oke, jadi di tugas mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini ya, kita tuh diminta untuk membuat sebuah API proyek baru gitu ya, dengan menampilkan data cuaca dari API tadi. Ini API-nya, saya buka dulu. API ini masih dalam bentuk data JSON gitu ya, jadi data mentah gitu ya. Terus nanti ditampilkan dengan aplikasi sederhana dengan Ionic ya nanti. Terus nanti API ini kan sudah menampilkan cuaca di Jakarta termasuk temperatur per jamnya. Nanti kita menampilkan data atribut kolom field time, waktunya, dan temperatur atau suhu dalam bentuk Celcius per jamnya gitu ya. Terus nanti didesain agar lebih mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Nah, oke, jadi langsung aja ya kita praktekkan. Oke, di sini karena saya menggunakan VM gitu ya, virtual machine di VMware untuk menjalankan perintahnya, untuk menjalankan nodenya, semua perintahnya. Di sini pakai Ubuntu saya. Oke, jadi awal kita coba install dulu aplikasi yang bernama Node ya. Jadi pastikan Node ini diinstal, Node.js-nya. Kalau sudah diinstal, nanti bisa diinstal juga aplikasi lainnya. Package-package lainnya ya, seperti nanti ada Ionic. Ini pertama kita coba install dulu Ionicnya, misalnya npm install ini ya, jadi coba install dulu. Mungkin kita tunggu beberapa saat untuk proses instalasinya. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah install, jadi prosesnya cukup cepat juga ya. Terus habis itu kita coba cek dulu versinya. Ionic Minfi 7,2 ya. Terus habis itu install Axios ya, npm install Axios. Sebenarnya kalau untuk Axios ini sebagai opsional aja sebenarnya, karena untuk di Ionic jika kita melakukan pengambilan data seperti tadi itu udah bisa gitu. Jadi saya mengikuti arahan yang ada di modul juga. Oke, nah kalau udah sebelum kan di sini saya sudah coba membuat juga ya perintahnya ini di sini. Ini coba sebentar. Nah, di sini di cuaca app ini ya, saya udah coba buatkan tadi itu seperti ini. Mungkin saya coba install atau inisiasi dari awal ya, jadi agar lebih jelas caranya instalasinya. Ini untuk yang udah diinstal tadi. Nah, saya coba untuk masuk ke dalam file tugasnya dulu ya, folder tugasnya. Nah, di sini ketikkan aja perintah Ionic start cuaca app 1 misalnya. Tadi kan saya udah juga buat bikin lainnya. Ini blank, tipenya view. Nanti dia akan inisiasi ya dari awal. Ini kita tunggu aja beberapa saat karena prosesnya cukup lama juga. Nah, ini udah tampil ya, jadi udah berhasil terinstall dan ada inisiasi. Ini kita diminta untuk buat akun baru ya, akun baru secara free sebenarnya, tapi saya nggak mau, N aja. Nah, ini udah selesai. Habis itu kita masuk ke dalam folder ke dalam folder cuaca app satunya ya.
Nah, di sini dari sini aja kita ngeditnya. Jadi masuk ke dalam src, terus view, homepage view. Nah, di sini saya menggunakan default aja ya secara keseluruhan semuanya. Jadi hanya nanti akan mengganti perintah yang ada di sini. Pertama seperti untuk yang lain ya. Jadi untuk homepage ini saya coba backup dulu ya, karena untuk jaga-jaga nanti. src view. Oke, nah ini di backup. Sudah ada backupan, jadi ketika nanti ada masalah di homepage ini, kita tinggal ambil aja dari sini, dari backupannya. Oke, saya akan ambil scriptnya atau perintahnya ini dari yang sebelumnya setelah saya buat sini ya. Nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Oke. Atau mungkin saya coba running dulu aja kali ya. Saya coba running perintahnya. Saya running ininya ya, cuaca F1 nya. Ionic serve eksternal. Nah, kenapa sih saya menggunakan eksternal? Karena sini saya menggunakan VM tadi ya. Jadi karena menggunakan VM, karena ada IP-nya sendiri gitu di dalamnya, saya perlu ini ya, menggunakan IP ini gitu. Ini kita coba dulu, misalnya tadi IP-nya ini 11, portnya 810. Ini masih blank ya, masih kosong gitu ya. Ini tinggal saya pindahkan aja perintahnya, terus di save, terus ini di refresh. Oh, ini udah tampil. Jadi seperti ini nanti tampilannya. Perkiraan suhu per jamnya, nanti di sini ada waktunya, terus suhu per jamnya suhu per jamnya dalam bentuk Celsius gitu ya. Oke, seperti ini. Saya mengambil keseluruhan data karena ini sifatnya masih singkat gitu ya. Maksudnya tidak banyak program yang dijalankan, seharusnya tidak jadi masalah gitu. Jadi saya mengambil seluruh datanya. Terus ini saya jelaskan sedikit tentang perintahnya ya, perintah yang ada di dalam aplikasinya. Nah, di sini ini cuaca F1 kan. Nah, di sini mungkin mulai dari bagian sini dulu aja. Jadi di bagian ini kan nanti ada halaman headnya atau headingnya gitu ya, bagian judul. Terus nanti ini kalau misalnya dia ada loading, akan tampilkan ini ya. Jadi proses loading akan tampilkan membuat data cuaca. Nanti ketika ada error menampilkan errornya. Dan ini nanti diambil dari sini ya, dari variabel ini. Terus nanti ketika tidak ada error atau loadingnya sudah selesai gitu, tidak ada loading, dia akan melakukan semacam array ini ya, loop array. Jadi melakukan perulangan pada array ini. Jadi nanti isinya ada time dan indeks urutan urutan si time-nya kayak berapa gitu ya. Terus nanti membuat table, terus nanti menampilkan time-nya berapa sesuai yang tadi ya. Jadi menampilkan time-nya berapa. Terus juga nanti menampilkan suhunya, temperatur, indeksnya ke berapa gitu ya, berdasarkan ini tadi. Seperti itu. Terus nanti di bagian bawahnya ini tadi ya, jadi ada variabelnya time dan temperatur. Terus ini di bagian untuk mengambil data API-nya, jadi menggunakan Axios tadi ya. Sebenarnya pakai Ionic secara langsung juga bisa gitu. Oke, ini untuk mengambil datanya. Terus nanti diproses ya menggunakan Axios ini tadi. Terus dimasukkan ke dalam data. Terus nanti ada array ini ya, array times, nanti dimasukkan juga nih value-nya yang waktunya.
Terus nanti temperatur juga sama masukkan. Nanti di sini ketika ada error, misalnya error, semua error gitu ya, jadi outputnya gagal membuat data cuaca. Dan terakhir ya ini loadingnya selesai gitu. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.